datang di Ruang Tangga Prasa, apa rasamu terhadap rasaku? Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu lagi mendengarkan ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan episode kali ini itu spesial banget karena akan membahas terkait film. Ini mungkin film pertama yang kita bahas. Dan keberpihakan terhadap korban pelanggaran HAM. Happy Humans sudah pernah nonton film UNI kan? Ya ampun, itu terharu banget aku nontonnya. Itu perasaan itu tergambarkan bukan dari kata-kata tapi dari gambar, dari gerakan-gerakan di gambar itu benar-benar semuanya menggambarkan apa yang terjadi di dalam cerita film itu. Yang belum nonton nih pasti penasaran dan harus nonton banget. Dan ada banyak kisah rasa kemanusiaan yang bertebaran di film itu. Relasinya tuh kuat banget sama Mbah Kam, sama Mbah Kus, dan perjuangan korban pelanggaran HAM masa lalu dan lain-lain itu ada di situ. Nah, untuk itu kami senang banget hari ini karena ada tamu Ruang Tangga Prasa episode kali ini yang adalah sutradara dari film UNI, Mbak Fani Khotimah. Hai Mbak Fani, apa kabar? Hai Eka, apa kabar? Hai Happy Human semuanya. Iya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya lebih lanjut. Jangan kemana-mana. Nah, Iben, hari ini kan ada tadi udah aku kenalin ya, Bex udah kenalin tadi ada tamu kita yang spesial banget, sutradara. Jadi ini kayak kan bener ya, film pertama yang kita bahas di Tangga Prasa kita hari ini. Iya. Ini mungkin kalau bisa dibilang bukan sinopsis sih ya, tapi ulasan mungkin ya. Ini dari sutradaranya langsung nih. Sutradaranya langsung dari film UNI, Mbak Fani Khotimah. Ya, aku mungkin boleh nanya kali. Iya, silakan Bex. Aku penasaran banget soalnya. Awal idenya tuh seperti apa sih? Karena kan film dokumenter nih beda ya sama film fiksi. Kalau film fiksi itu kita udah punya konsepnya gitu, sedangkan dokumenter ini kan pasti ada konsepnya gitu Mbak, tapi ini mengenai kehidupan seseorang dan yang kita lihat sendiri bahkan di situ ada terjadi sesuatu. Nah itu gimana Mbak? Jadi awalnya itu memang belum muncul ide film dulu gitu ya, jadi memang karena banyak teman juga, teman-teman aktivis gitu ya, pergaulannya juga sama teman-teman aktivis juga filmmaker. Sebetulnya juga aku belum pernah juga gitu ya bikin film, jadi ini film pertama juga gitu ya, jadi sutradara gitu di dokumenter. Biasanya sih nggak pernah terlibat langsung gitu jadi sutradara. Nah terus berkenalan gitu dengan Mbah Kus, karena juga dulu tuh nganter teman-teman juga gitu yang bikin project tentang project buku film tentang para penyintas ya, ada Adrian Mulya, Mbak Lili gitu. Jadi mereka bikin pemenang kehidupan, terus juga ada Amarta, Yulia Finabara, itu juga produserku yang juga terlibat di project buku itu. Jadi kalau ke Solo mereka ajak aku gitu ketemu Mbah Kus, dan akhirnya karena merasa aku di Solo juga gitu, jadi yang paling dekat jadi kan kita, pas ya. Jadi tetangga ya nggak jauh juga rumahnya, jadi sering berkunjung gitu, sering datang, sering ngobrol-ngobrol. Nah terus ya pasti terinspirasi ya, karena luar biasa gitu kalau kita bertemu dengan mereka gitu ya, bagaimana pengalaman hidupnya gitu ya, terus mereka itu pribadi yang sangat cerdas gitu ya, pokoknya banyak belajar dan terinspirasi. Nah di situ kayaknya mereka langsung tergerak gitu, terinspirasi buat kok kalau aku aja yang tahu gitu tentang bagaimana sosok yang luar biasa ini, kehidupannya itu kok jadi sayang banget gitu. Jadi kayak dunia tuh harus tahu gitu, orang lain ya harus tahu juga gitu. Terus akhirnya ngobrol dengan Mbah Kus gitu tentang ide apakah bikin film ya, mendokumentasikan mereka gitu. Mereka sih sangat terbuka, senang juga gitu. Terus akhirnya ya diutarakan juga gitu ke tim gitu ya, ke produser gitu, gimana kira-kira proyeknya bisa kita mulai. Ya udah akhirnya dimulai gitu sih ide awalnya. Tadi kan udah diceritain sama Mbak Fani soal idenya tuh dari mana. Nah setelah ide pasti ada proses riset dulu kan Mbak Fani, itu
pasti sangat menarik, apalagi mbak-mbak ini adalah perempuan gitu. Gimana Mbak? Iya, riset betul. Kalau untuk dokumenter pastinya untuk kita bisa dapat cerita itu ya ada proses riset ya. Di UNI sendiri risetnya juga kurang lebih setahun gitu ya. Dan untungnya tuh tidak mulai dari awal karena sudah kenal gitu ya. Meskipun sudah kenal, tapi perlu ada riset karena juga nanti saya akan membawa kru gitu ya. Nah, dan ini juga sebetulnya waktu riset juga masih belum berpikir bahwa nanti sutradaranya akan saya gitu. Tapi saat melihat Mbah Kam dan Mbah Kus sangat terbuka gitu ya, merasa percaya sama saya dan membuka aksesnya gitu. Jadi kayak ini kalau orang lain lagi mungkin butuh penyesuaian gitu ya. Apalagi kalau bukan perempuan nanti malah mungkin merasa terintimidasi gitu. Jadi ya udah deh coba memberanikan diri gitu. Mungkin bisa belajar juga gitu. Nah saat mencari kru juga pertimbangannya ya harus perempuan juga gitu. Karena pastinya sama, pertimbangan yang sama gitu. Kenapa perempuan ya? Pasti kita sama perempuan lebih nyaman, kita punya bahasa dalam tanda kutip ya, bahasa perempuan gitu. Kita tahu gitu apa yang mengganggu buat kita, apa yang enggak gitu, dan bagaimana kita mau dinarasikan misalnya gitu ya. Nah itu juga sebelum syuting, jauh-jauh hari ya sebelum syuting ya mengenalkan kru dulu gitu, tanpa membawa alat gitu, mengenalkan Wulan yang jadi kamera, mengenalkan Dewi yang pegang sound gitu, sampai Mbah Kam Mbah Kus nyaman, kita baru bawa alat. Terus juga alat juga belum digunakan ya, cuma biar terbiasa aja, ada kamera, ada mic misalnya boom mic itu karena itu kan besar gitu ya, terus karena asing ya asing betul, dan kadang nyangkanya itu kucing gitu karena dia karena berbulu lucu. Iya, kadang bagus kan memang demensia ya, suka lupa gitu sama alat. Ini Mbak mic gitu buat sound gitu. Jadi memang menciptakan kondisi yang senyaman mungkin buat subjek kita itu penting, karena dengan kondisi dan nyaman terus mereka percaya sama kita semua dan pasti akses diberikan. Terus ya jadi suasana syuting pun menyenangkan aja gitu, hampir tidak ada bedanya gitu jadinya syuting dengan main-main itu gitu. Nah itu sih yang selalu saya coba ciptakan gitu. Dan dari situ baru proses syuting gitu ya, 2016 sudah mulai dikit-dikit, 2017, 2018 tahun ketiga, terus selanjutnya editing di 2019 dan 2020 sampai rilis. Dan memang pernah ikut beberapa forum workshop ya, karena merasa ya perlu belajar banyak gitu, apalagi pertama beberapa ikut workshop editing di Docs by the Sea, terus di masterclass di Festival Film Dokumenter, terus juga di LOK ya, Laboratorium Olah Cerita dan Kisah. Kalau riset untuk peristiwanya sendiri, Mbak Fani, yang seperti tadi aku sebutkan, mereka kan adalah perempuan, jadi biasanya perempuan itu kasusnya mereka ketika menjadi korban akan double gitu beban yang mereka dapatkan atau yang mereka mungkin peristiwa yang mereka dapatkan gitu itu akan double. Betul. Ya pasti ya. Kalau dari penuturan Mbah Kam dan Mbah Kus di penjara gitu, mereka karena mungkin masih muda, tidak pernah mendapatkan kekerasan ya dari misalnya sipir, dari tugas gitu, kekerasan secara seksual ya, enggak. Tapi mereka menyaksikan gitu, ada beberapa korban perempuan yang lebih tua gitu dari mereka yang mendapatkan kekerasan itu gitu. Dan itu sangat penuh trauma buat Mbah Kam dan Mbah Kus juga. Terus juga sebagai perempuan mereka bahkan tidak memutuskan menikah gitu, karena memang memasukkan saking trauma itu saking trauma. Dan juga berceritakan mereka dulu buka warung gitu ya, pasti banyak pelanggan laki-laki misalnya, mungkin ada yang pengen berkenalan dan mengajak pergi gitulah. Saya tanya apakah ada gitu yang seperti itu, ya mereka sudah tidak mau gitu, karena memasukkan seseorang ke dalam kehidupan mereka itu yang mereka tuh nggak pernah tahu, mereka tuh selalu siap gitu bahwa nanti akan dibawa lagi gitu, karena juga nggak pernah tahu kan kapan mereka dibawa dan di mana situasi politiknya berubah. Betul, jadi mereka harus selalu siap gitu, jadi sangat protektif gitu, tidak mau melibatkan orang lain masuk, dan itu alasan mereka tidak menikah gitu. Dan bilangnya resiko perjuangan, kalau Mbah Kam selalu bilang gitu ya, ini udah resiko perjuangan.
Dan kadang sampai juga mengkhawatirkan keselamatan kami gitu. Kalau udah mulai bulan-bulan September nih, biasanya kan panas ya, selalu bilang jangan kesini dulu gitu, jangan syuting dulu, dan surat gitu, hati-hati gitu, karena mungkin bahkan Bagus melihat kami itu ya seperti mereka gitu. Kalau terjadi apa-apa ya mungkin kami juga ya nggak mau gitu kami mengalami peristiwa seperti mereka. Betul, selalu kami yakinkan gitu bahwa kami siap gitu, bahkan Bagus saya sangat berani gitu, masa kami gentar gitu, dan pasti kami juga pasang badan, jadi semuanya sama-sama pasang badan gitu. Bahkan Bagus mau melindungi kami juga mau melindungi Bahkan dan Bagus gitu. Dan teman-teman yang lainnya juga gitu kan, mereka juga masih sering datang di paguyuban korban Orde Baru itu ya, Pak Korba. Kami juga kenal yang lainnya, ya sama gitu, sudah kayak keluarga aja sih. Dari cerita ini aku jadi tahu kenapa mereka soulmate ya. Iya. Itu karena ya itu traumatik yang mendalam sampai mereka nggak mau menikah, dan mereka cuma punya satu sama lain sampai usia senja mereka. Ya udah nggak ada lagi yang bisa mereka harapkan selain satu sama lain itu ya, Iben. Iya, benar-benar. Benar-benar suatu peristiwa yang pedih. Ya, nasib sepenanggungan mungkin ya, kalau istilahnya ya, seperjuangan juga kan. Iya, akan tidur bareng, jadi ya emang benar-benar soulmate sih itu Mbak Bex. Iya betul, jadi ironi ya, maksudnya mereka bertemu di penjara saat muda gitu. Terus ya mereka kayak memang melalui peristiwa yang sangat traumatis gitu, tapi ya dengan persahabatan itu ya, dengan solidaritas persahabatan, mereka bisa bertahan hidup dengan ya luar biasa gitu ya, lebih dari 50 tahun gitu bersama gitu ya, suka duka mengarungi kehidupan itu sampai akhirnya ya. Mbak Fani, ini kan berarti kan kalau kita lihat ini prosesnya agak lumayan lama ya, 3 tahun ya kalau nggak salah ya Mbak Fani ya? Dengan editing sampai rilis 4 tahun ya. Oh, 4 tahun. Ya. Film dokumenter memang lama sekali ya, nggak bisa. Apalagi dokumenter panjang ya, jadi memang butuh waktu, betul. Iya, syutingnya 3 tahun, dan ini ya ibaratnya live in bersama Bahkam itu ya, live in bersama Bahkam, Bahkus, berarti bareng-bareng tinggal di sana ya. Ini kan berarti kan ada tercipta bonding banget kan nantinya kan, bonding banget antara sutradara, kru film dengan Bahkam dan Bahkus. Nah ini bonding perasaannya itu seperti apa sih Mbak Fani, bisa dibagi nggak dengan Happy Humans biar mereka juga bisa merasakan empatinya kepada para korban? Iya, pastinya sih nggak live in ini ya, maksudnya nggak tinggal bersama ya, tapi karena dekat kan, cuma 5 menit gitu naik motor, iya jadi bisa cuma berkunjungnya tuh sering gitu, intens, tapi nggak pernah sampai menginap sih gitu, tapi sangat intens sekali berkunjungnya, kadang malah sering banget berkunjung tidak dalam syuting ya, lebih seringnya karena memang sudah berteman dari awal gitu ya, sering cuma datang itu hanya untuk makan gado-gado bareng gitu ya, atau cuma ya sore-sore ngobrol-ngobrol aja, nemenin ngobrol gitu, nggak mesti syuting gitu. Pendekatanku juga saat syuting memang meskipun bawa alat-alat gitu ya, bawa kamera gitu, tapi kalau misalnya momennya mereka terlihat capek gitu ya udah kita nggak memaksakan juga mesti syuting hari itu, jadi sangat longgar gitu, sangat cair. Nah dalam durasi itu ya pasti sangat senang gitu, karena bisa berteman dengan Bahkam dan Bahkus juga tadi ya, pribadinya sangat menginspirasi. Aku sendiri banyak belajar gimana jadi sosok yang kuat gitu ya, sosok yang memiliki prinsip gitu. Jadinya bondingnya ya udah kayak udah hampir kayak telepati ya. Jadi kalau misalnya Bahkam atau Bahkus sakit tuh udah kayak udah tahu gitu ya. Udah tahu, jadi pasti langsung ke sana dan bener gitu, nggak enak badan atau gimana gitu. Jadi udah kayak begitu, udah nggak mesti dikontak pakai telepon gitu atau gitu ya. Udah feeling aja gitu, saking ininya, saking kuatnya gitu, saking udah intens banget gitu, jadinya udah kayak begitu sih bondingnya ya. Terus juga udah
kan Mbah Kus itu sakit ya, pasti kami juga kalau udah syuting atau kayak oke udah ngambil kamera cukup, misalnya adegan nyuapin makan Mbah kami kesusahan, pasti kami akan membantu gitu, membantu menyuapi, gunting kuku ataupun mengganti pampers ataupun lain-lainnya gitu. Kayak adegan rumah sakit juga timku sama gitu. Jadi yang selalu kutekankan bahwa prioritas kita itu bukan syuting, tapi prioritas kita itu adalah menjaga dan membantu Mbah Kam dan Mbah Kus gitu. Jadi kadang syuting itu nomor 2 gitu. Iya, jadi kalau kita bayangkan tuh seperti nggak ada jarak ya, misalnya antara sutradara kemudian juga dengan Mbah Kam dan Mbah Kus ya, juga dengan para krunya. Nah ini kan ada pengalaman juga nih kalau kita lihat membetulkan atap. Nah itu gimana sih prosesnya tuh Mbak sampai bisa membetulkan atap, atau ada nggak pengalaman yang paling berkesan dengan Mbah Kam dan Mbah Kus itu di saat proses syuting atau di antaranya itu? Ya pasti ya ada banyak. Cuma kalau terkait atap sih memang atap itu kan sudah rapuh gitu ya, kena rayap. Jadi pernah waktu pagi-pagi ke sana tuh lagi sapu-sapu gitu ngebersihin runtuhan, terus Mbah Kam cerita itu Mbah Kus hampir kena ketimpa gitu ya. Pastinya kami nggak bisa membiarkan gitu, meskipun kita adalah saya sutradara ataupun ya teman-teman pembuat film, tapi kita dalam kondisi dan terutama isu-isu tertentu gitu ya, kita nggak bisa membiarkan tidak terlibat langsung gitu ya. Kita harus ambil bagian, kita harus terlibat langsung, terus juga mengutamakan keselamatan mereka gitu. Jadi ya udah langsung aja gitu koordinasi sama produser gitu ya, sama teman-teman di Jakarta. Kondisinya ini rumah harus segera dibenahi karena kita nggak pernah tahu tuh bisa rubuh sewaktu-waktu dan menimpa Mbah Kam Mbah Kus, itu sudah harus dibenahi. Ya udah akhirnya ada crowdfunding gitu dalam rangka sayang simbah gitu ya. Terus juga saat diutarakan, mungkin juga ada adegan di film ya, kami mengutarakan gimana kalau diperbaiki dan mereka sempat diskusi gitu di film itu, lalu ya menerima karena ini anak-anak muda gitu. Mereka juga kegiatan pemuda rakyat dulu juga sama, gotong royong, membersihkan membetulkan rumah warga gitu. Jadi selalu merasa Mbah Kam Mbah Kus ini kegiatan yang kami lakukan tuh juga sama gitu. Jadi mengingatkan mereka waktu muda gitu. Jadi itu juga yang mendekatkan kita gitu. Yeah. Nah terus yang membantu juga yang membenahi itu kan tetangga sekitar gitu. Terus juga masih ada keponaan-keponaan gitu. Jadi ya senang ya bisa gotong royong gitu. Ya itu sih salah satunya gitu, bahwa ya itu berkesan karena semua bareng-bareng gitu ya, wujudnya tuh jadi nggak cuma sepihak tapi kita sama-sama dan bisa gitu. Ternyata kalau kita bareng-bareng gitu ya bisa gitu, berbuat sesuatu itu real gitu. Nah itu bagus banget Happy Humans. Jadi kalau kamu yang ada filmmaker juga dan tertarik untuk dokumenter, jangan hanya fokusnya ke film ya, tapi juga perhatikan si subjeknya, jadi kebutuhannya ya, apa gitu. gitu. Betul. Film itu penting tapi hidup itu lebih penting dari film. Betul. Ya betul. Film lalu lebih penting subjeknya ya. Iya. Silakan Bex. Iya, untuk film ini sendiri kan idenya tuh sangat unik ya Mbak Fani, dan mungkin banyak anak muda Happy Humans yang udah lupa gitu peristiwa 65. Ada ketertarikan khusus sendiri nggak sih untuk isu-isu yang seperti ini dari Mbak Fani, atau Mbak Fani punya ketertarikan yang lain, atau emang hanya di bagian yang seperti ini yang tentang sejarah seperti itu? Ya pasti ya, yang selalu membuat kalau dari spesifik 65 sendiri sih sebenarnya terkait juga dari masa kecil ya, karena aku ini kan besar dengan didikan Orba gitu ya, yang mana harus menonton G30S dulu ya. Nah itu nggak pernah selalu terteror gitu, takut gitu beneran kayak ini film apa dan kok ada serem gitu ya, bisa ada orang sejahat itu misalnya gitu. Terus narasi-narasi tentang PKI gitu kan selalu macem-macem gitu ya. Jadi terus kakek saya kan dulu ini juragan sawah lah gitu ya.
terus punya pegawai petani-petani yang masuk BTI gitu, dan saat peristiwa itu larinya ke kakek saya dan dilindungi gitu. Jadi sebenarnya apa sih gitu kalau kakekku melindungi mereka gitu. Jadi kayak narasi dari kecil tuh selalu bertanya-tanya apa sih gitu peristiwa ini gitu. Yang pasti sih setelah belajar tentu ya banyak referensi gitu. Dulu waktu kuliah juga main di Off-Stream, terus nonton film-film terkait 65, apalagi juga ada film Jagal Senyap gitu ya. Jadi terus baca bukunya John Rosa, kita makin lengkap kan referensinya gitu. Dan memang sangat kompleks gitu ya. Belum lagi gitu ya propaganda perang dingin saat itu juga harus dibaca di luar konteks Indonesia gitu ya. Terus peristiwanya di Indonesia sendiri dan kepentingan itu gitu. Tapi sebagai filmmaker ya keberpihakanku sih pada kemanusiaan gitu ya. Jadi meskipun ya titik masuknya adalah latar belakangnya sejarah, tapi filmnya sendiri UNI ya bicara tentang saat ini gitu, bicara tentang bagaimana para penyintas ini bertahan hidup gitu, terus bagaimana memperjuangkan keadilannya. Karena menurutku kalau sebagai negara hukum gitu ya tidak adil gitu seseorang dihukum tanpa proses pengadilan. Itu kan yang terjadi kepada para korban ya. Tidak ada pengadilan yang tidak pernah diadili gitu, langsung dihukum, bahkan langsung dieksekusi gitu. Nah itu, dan selalu berpikir, selalu gelisah gitu bahwa itu terjadi pada mereka, dan kenapa enggak itu juga bisa terjadi kepada kita semua gitu. Karena seperti aku sharing sama mbah-mbahku, kegiatannya apa pemuda rakyat, kami paduan suara, kami bikin kegiatan seni gitu kan, pentas seni, kami gotong royong warga, kami bantu warga tadi membetulkan rumahnya atau untuk kesehatannya. Itu kan juga nggak jauh-jauh dari yang kita lakukan ya. Iya. Terus mereka juga mungkin nggak tahu apa-apa, tiba-tiba diambil gitu di penjara, masa depannya sudah tidak punya masa depan lagi gitu, karena kita tahu stigma itu gitu. Kalau keluar dari penjara mereka nggak bisa melanjutkan sekolah, mereka nggak bisa memiliki pekerjaan gitu. Jadi sangat dirugikan gitu. Nah jadi ketertarikannya sih itu sih, dan beberapa kerja-kerja yang dilakukan di sini gitu, saya bikin komunitas film di Solo, ya pasti gitu ya, lebih kepada isu-isu sosial, isu kemanusiaan, ya itu jadi titik beratnya sih. Jadi karena film UNI ini film pertamanya Mbak Fani dan sudah merasuk kali ya Mbak Fani, jadi lanjut ya Mbak Fani untuk isu-isu sosial pun jadinya ke depannya yang dibahas atau yang mau diangkat sama Mbak Fani ke depan ya. Iya betul, ya pasti sih, karena selalu gelisah ya sebagai manusia ya. Betul. Jadi bertanya-tanya gitu. Dan banyak di sekitar kita ya. Betul, iya apa aja di sekeliling kita banyak persoalan gitu, dan apa yang bisa kita lakukan pasti gitu kan. Nah untuk harapan ke Happy Humans yang masih muda-muda ini, mungkin mereka setelah menonton film UNI ini seperti apa, khususnya ya peristiwa tadi pelanggaran HAM berat masa lalu? Iya, harapannya sih memang film mungkin tidak bisa bicara banyak gitu ya, tidak bisa membuat sebuah kebijakan gitu. Jadi mungkin dari para penonton gitu mulai tumbuh rasa empati terhadap para penyintas ini. Sehingga dari rasa empati itu mereka juga tidak menerima stigma yang melekat kepada mereka, dan ini masih ada waktu gitu, masih banyak yang masih hidup, kita bisa juga mendengarkan, kita memiliki kesempatan ya untuk mendengarkan kisah mereka, penuturan mereka, karena setiap kisah itu berharga, mereka itu saksi sejarah ya. Dan ya semoga sih dengan banyaknya orang gitu yang memiliki empati itu bisa tergerak untuk membantu proses advokasinya ya gitu, dan juga ada kejelasan gitu loh dari negara ya untuk penyelesaian kasusnya. Mungkin itu sih ya harapannya. Ya Mbak Fani sedikit, ini kan ada bahkan Mbak Kus ini kan korban yang diangkat sama Mbak Fani dalam film UNI ya. Nah harapan lebih lanjut ini untuk negara ini seperti apa sih? Gimana sih agar kasus mereka itu segera selesai ya? Mungkin bisa diutarakan ya harapan-harapan dari para korban, dari bahkan Mbak Kus itu sebelum meninggal dari salah satunya itu.
Yang pasti ya tentu ya harapan mereka itu ya ada proses hukum gitu, karena mereka tidak pernah diproses secara hukum, dan tentu dipulihkan ya nama baik mereka gitu, karena juga banyak yang misalnya tidak terafiliasi gitu tapi dianggap terlibat gitu. Terus juga mereka juga tidak mengerti kalau mereka bersalah ya di mana letak kesalahannya dan coba disampaikan gitu, karena memang ya kalau lihat dari kegiatannya sih tidak ada yang salah gitu ya. Tapi memang apa ya, maksudnya ya tentulah kita juga melihat bagaimana peta politiknya saat ini gitu ya. Tapi ya kita ya jangan patah semangat dan harapan juga ya, aku pikir, karena memang ya kehidupan bernegara tuh ada ininya ya, ada prosedurnya gitulah katakanlah ya. Misalnya misalnya pemerintah membuat sebuah kebijakan itu juga pasti selalu dari masyarakat katakanlah gitu. Jadi memang harus ada gerakan yang yang masif gitu ya dari masyarakat, yang memang kompak, yang memang sudah masyarakat aja untuk membahas isu ini kan masih terpecah kan. Masih ada yang betul, ada yang bilang terbagi. tabu, ada yang betul terbagi. Nah bagaimana gitu kita bisa kompak gitu, bisa mendorong gitu pada sebuah kebijakan yang mana juga saya pikir teman-teman aktivis yang banyak NGO ya, LSM yang sudah mengadvokasi para korban gitu. Jadi ya kalau selama kitanya masyarakatnya juga belum kompak gitu ya, belum juga terbuka untuk membicarakan isu ini gitu, karena masih menganggap ini sensitif atau tabu gitu, ya bagaimana bisa selesai gitu. Ya artinya ya kita berharap mudah-mudahan film UNI ini yang Mbak Fani buat, kemudian film-film dokumenter atau film yang lainnya, ini kan ibaratnya narasi alternatif ya Mbak Fani ya. Iya betul. Jadi narasi alternatif yang akhirnya membuat masyarakat itu tergerak bahwa ternyata ada versi lain dari sejarah loh soal ini. Ternyata ini ada sejarah para korban, kemudian juga ada sejarah negara. Betul. Seperti itu mungkin ya Mbak Fani ya. Iya betul. Jadi ada narasi personal ya dari narasi besar, betul. Dan seperti yang kita lihat juga di film kan, namanya juga udah Mbah kan, kita berlari dengan umur gitu, dan kita jangan sampai korban-korban ini sudah nggak ada tapi kebenaran belum ditegakkan ya kan Mbak Fani. Betul, makanya kita tuh berkejaran banget dengan waktu gitu. Seperti UNI, Mbah Kambahkusnya juga sudah tidak ada gitu. Jadi ya mari gitu, waktunya sudah semakin dekat gitu. Jadi untuk Happy Humans yang belum nonton, coba diajak Mbak Fani untuk nonton di mana? Oke, buat teman-teman Happy Human yang belum nonton, masih ada nobar virtual gratis sampai akhir September ini via bioskop online, tapi bisa mengisi link di IG-nya kawan-kawan media, di Twitternya ada Linktree gitu ya, kayak Google Form gitu untuk alamat email, nanti dikirim voucher gitu. Selamat menonton ya. Iya Mbak Fani, makasih ya udah ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Iya. Nanti ada karya-karya selanjutnya Mbak Fani ya, terutama terkait dengan para korban, terkait dengan narasi-narasi alternatif yang dulu dibangun oleh negara kita yang pemerintahnya masih otoritarian. Iya betul, semoga ya masih bisa lanjut lagi berkarya. Amin. Ya, Happy Humans, tadi kita udah berbincang santai dengan Mbak Fani Khotimah terkait film UNI, terus bagaimana kisah seluk-beluknya, proses pembuatan filmnya seperti apa, dan kita juga melihat bagaimana rasa atau empati menggugah dalam film tersebut ya. Nah, kita juga perlu masukkan kritik dan saran. Jika Happy Humans memiliki kritik dan saran kepada kita, bisa dikirimkan ke email tanggaprasa@komnasham.go.id atau di Instagram @komnas.ham dan Twitter di @komnasham.
Kita juga memiliki FB, yaitu di FB Komnas HAM, kemudian juga ada YouTube Komnas HAM, dan bisa dimasukkan di live chat di website tanggaprasa.id setiap jam 1 sampai jam 3 sore di jam kerja. Ya, sampai berjumpa Rabu depan di pukul 16 waktu Indonesia Barat di episode Ruang Tanggap Rasa berikutnya. Dah, makasih sekali lagi Mbak Fani. Makasih Mbak Fani. Sama-sama, makasih. Sehat-sehat semua.